dikeluhkan kepada orang lain. Ini ada yang punya pendapat seperti itu. Misalnya seseorang dapat mencegah temannya dari memikul tanggung jawab keagamaan dan berkata, aku akan menerima dosa itu untuk diriku. Istilahnya nanggung dosa orang lain. Wah, benar tenang. Tentu saja itu orang tersebut akan melakukan dosa untuk mencegah melakukan sesuatu tanggung jawab. Namun temannya tetap saja melakukan dosa karena tidak melakukan tanggung jawab itu. Dengan kata lain, tidak ada satu orang pun yang dapat memikul dosa dari pundak orang lain. Pada hari kebangkitan, manusia akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Tidak ada satu orang pun yang memikul dosa orang lain. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjelaskan hal ini dalam satu ayatnya sebagai berikut. Surah Al-An'am ayat 164. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukan kepadamu apa dahulu yang kamu perselisihkan. Nah, Rasulullah bersabda sebagai berikut, tidak ada jiwa yang terbebani yang akan memikul beban orang lain. Dari penjelasan ayat Al-An'am ayat 164. Jadi tidak ada istilahnya menanggung dosa, tidak ada. Wes, kowe tak tanggung dosane, reneng. Benak menanggung dosa. Nah, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup ini menarik sekali. Alam najkhluqkum min ma'in mahin. Jadi, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, yaitu mani. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah ingatkan kepada kita. Kita ini asal kita. Asal muasal kita. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh siapa. Wujud pertamanya yaitu berupa air. Coba tuh, air sama air ketemu, jadilah kita sekarang. Kalau Nabi Adam dulu tanah liat, ya Allah sendiri yang membentuknya ini. Coba diambilkan dari berbagai wilayah. Nah, kita yang diciptakan oleh Allah yang sedemikian ini, itu mengingatkan ke kita bahwa jangan jadi orang yang sombong. Tidak usah sombong. Apa yang disombongkan? Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Tidak bisa apa-apa. Contoh yang langsung saja kita lihat bagaimana Allah baru menurunkan air hujan dengan gelondongannya itu. Ada yang bisa nahannya, Bu? Ada yang bisa nahannya? Tidak ada. Baru air sama gelondongan, tidak ada yang bisa nahannya. Air hujan saja itu kita tidak bisa nahannya. Bahkan ada yang tanggul yang jebol. Nah, ini seperti itu. Nah, ibu-ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita banggakan dari diri kita untuk dengan Allah? Kita itu tidak punya kemampuan apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Nah, oleh karena itu sadarilah bahwa kita dari ayat ini kita pasti akan menghadap Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di dalam kehidupan ini. Ini sekarang para kepala desa sedang ketir-ketir.
ada mau audit keuangan desa. Nah, kalau di auditnya benar, beres. Tapi kalau di auditnya nanti nggak beres, lah siap nanti. Dapat hukuman. Di dunia saja kita sudah bisa melihat bagaimana mereka yang melakukan sesuatu yang baik akan dapat kebaikan. Mereka yang melakukan perbuatan buruk, maka mereka akan mendapatkan keburukan. Ini jadi perhatian khusus kita. Kita ini ngapain mau berbuat buruk, bahasanya begitu. Karena keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Kita makan saja, Bu, makan kita tidak baik, katakanlah gizi buruk, stunting istilah sekarang ini, hasil akibatnya apa? Itu saja gambarannya. Jadi kita makan tidak beres, tidak sehat, ini kembali kepada diri kita. Baru soal makan, apalagi soal perbuatan, kita melakukan keburukan, Masya Allah. Nah, yang repotnya itu kadang-kadang keburukan itu kadang-kadang bisa mempengaruhi orang lain. Apalagi keburukan dalam keluarga. Coba bayangkan, suaminya buruk, istrinya buruk, anaknya. Maksudnya perlakuannya, Bu, ya, ada perilaku yang sering saya gambarkan. Setiap hari yang didengar oleh anaknya kebun binatang. Terus anaknya nanti kira-kira kalau keluar, iya, yang ada kebun binatang. Ya seperti itu. Nah, itulah mengapa sering saya sampaikan, al-baiti madrasatul ula. Rumah tangga itu adalah sekolah yang pertama. Jadi akhlak itu terbentuk dari rumah, dari keluarga. Bagaimana keluarga itu menciptakan adab, menciptakan kesopanan. Kalau tata krama bahasanya di sini. Nah, kalau di rumahnya itu sudah terjalin kebaikan, maka insya Allah keluar juga anaknya akan baik. Tapi kalau di rumah kurang, kita mengerikan sekarang ini yang terjadi. Coba anak-anak SMP Keliting kertas punya. Coba sekarang ini kedapatan anak-anak SMP jadi Keliting. Saya juga ngeri juga itu. Itu sampai korbannya kemarin itu kan orang mau belanja jam 2 malam kalau nggak salah, jam 2 ada itu di sak gelem cakek pakai pedang panjang, pakai parang, golok panjangnya ada sampai 2 meter, 1,5 meter. Coba, ya itulah mungkin hati-hati, Bu, yang mungkin pulang kerja juga jangan sendiri-sendiri, ya, karena sekarang ini wilayah-wilayah yang sepi-sepi itu mereka ngincer wilayah itu, karena senang sekali pokoknya orang tersiksa, orang menderita itu senang sekali. Bahkan pernah digambarkan itu setelah melakukan kejelekan itu nanti WA temennya, aku hari ini itu korban loro, itu korban telu, ngomongin di HP-nya itu, kowe piro, aku urut, udah nyari lagi gitu. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah wilayah kita ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kalau tidak, ya kita masyarakat. Istilahnya pamswakarsa. Kita melindungi desa kita. Dengan apa? Ya tadi kita bergotong royong bagaimana mengamankan desa ini. Jangan sampai ada anak-anak kita yang masuk kena gerombolan Keliting. Gerombol Keliting itu enggak tahu senangnya malam-malam itu rombongan nanti bawa golok panjang-panjang itu, pokoknya siapa saja yang lewat itu nanti dia ketiknya dibacok, bahasanya dibaca. Nek kena itu ketawa guyu-guyu, malah bila perlu berulang-ulang sambil difoto itu. Jadi kayaknya itu senang sekali melihat seperti itu, sampai sedemikiannya. Sekarang ini bagaimana
apa pengaruh tontonan, apa pengaruh apa yang sampai seperti itu. Ya. Kalau dulu kan di Jogja itu senapan angin, ya, senapan angin tahu nggak? Nah itu sengaja ada orang lewat ditembak, kena, wah, lu aku kena lu, mau menghadapan saya, kena, dia kan kena peluru apa namanya senapan angin juga sakit bu. Iya kalau kena cuma kaki saja, lah kena mata, kayak apa jadi? Nah, ya, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang sangat-sangat perlu kita garis bawahi, bahwa kita diperingatkan oleh Allah, janganlah kita termasuk menjadi orang yang pendusta, apalagi mendustakan agama. Allah sudah gambarkan kepada kita di dalam surah Al-Maun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un wa yamna'unal kelewatan. Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masyaallah. Allah sudah menggambarkan kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Coba. Allah sudah gambarkan kepada kita. Orang yang mendustakan agama itu kayak apa? Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu berarti itu bahasa kiasan, enggak peduli. Apalagi sampai menyakiti. Menghardik itu ya bahasa kita ini ngece menghardik dengan segala macam sebutan. Itu orang yang mendustakan agama. Kemudian siapa lagi? Yang mereka yang tidak mau menganjurkan orang memberi makan orang menganjurkan, maksudnya Mas Gino nanti bantu orang miskin itu ya. Bukan itu maksudnya, saya juga ikut bukan nyuruh Mas Gino saja. Kita itu juga bantu. Sering saya sampaikan, nenek tetanggane itu jangan sampai tetangganya itu mati dulu ya Allah. Tetanggane kok bisa mati kelaparan itu ya kita kena. Karena kita yang kena. Ya minimal tanggane. Lah tanggane enggak ya satu RT itu kena. Kok sampai ada orang mati kelaparan. Berarti kan enggak peduli kita itu. Nah ketahui kita orang yang mendustakan. Coba sampai seperti itu. Kemudian lebih celaka lagi mereka yang sholat tapi lalai di dalam sholat. Jadi mendustakan agama. Terus wis sholat pun termasuk golongan orang yang celaka. Syarat rukunnya peduli. Tidaknya tidak peduli. Waktunya juga tidak peduli. Bacaannya juga tidak peduli. Nah, ini kan orang yang melalaikan. Itulah memang ada ungkapan itu. Ya untuk melakukan sesuatunya itu harus dengan ilmu. Kan ada syarat, ada rukun. Nah syarat dan rukun itulah yang namanya ilmu. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, ya apalagi mau diterima kalau syaratnya saja enggak wudu atau wudunya tidak sempurna. Lah percuma. Nanti bajunya ada najis. Lah kan tidak sempurna suruh rukunnya ini.
lebih celaka lagi kata. Mereka yang ria bukan ria itu ya. Ria itu pamer. Orang yang suka pencitraan. Nah, sekarang apa-apa share. Nah ini kan termasuk ria, apalagi melakukan amal. Share. Aku ngaji loh. Share. Lah ini hati-hati nih. Niat kita tadi mengajak orang melakukan kebaikan atau kita pamer kepada orang kita melakukan kebaikan. Kalau orang terprovokasi, bahasanya begitu, terpengaruh mau ngaji bagus, tapi walah ngaji toh. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi ria. Nah, ditambah lebih celaka lagi kalau dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Ini dalam mufassirin ditafsirkan bahwa di sini termasuk zakat, sedekah, infak, itu termasuk. Ibaratnya tangannya tertutup, tidak terbuka kayak ini. Punya harta pelitnya 17 setan. Buas, orang gelem sedekah, orang kena omongan zakat. Tak kan duitku, penak men. Ada memang orang punya uang itu untuk zakat saja mikir. Nah, penak men. Duitku kok uang saya nompo. Orang aku itu apa-apa. Ini kan begitu pelitnya. Istilahnya itu hitungan. Padahal semuanya itu bahkan nyawa kita adalah titipan. Nyawa kita ini loh titipan. Apalagi cuman harta. Semuanya titipan. Tidak ada yang milik kita sesungguhnya. Jadi kalau sudah titipan ya sudah. Bahkan suami kita juga titipan istri. Halo? Titipan bukan? Dia titipan. Jadi sudah saya bingung namanya titipan. Nah ini dicukup ya wis langsung. Sudah. Jadi apapun itu. Ya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah, monggo. Begitu luasnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat mendustakan ini. Monggo kita jangan sampai pendusta, termasuk tadi pendusta agama. Hari ini mungkin yang perlu saya sampaikan pada pertemuan ini, semoga Allah terus membukakan pintu hati kita untuk terus bersemangat di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan segala apa yang dilarangnya, sampai kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup seperti biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika astaghfiruka wa atubu min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah nikmatika alayya wa taghfir wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.